ya. Ya dah. Bang, udah foto aja. Foto ini tuh ya. Persiapan. Ya ya bang, ya bang. Oke bang. Alhamdulillah. Lancar. Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, visual yang Anda saksikan adalah situasi saat awal pertama kali pemusnahan amunisi. Diperkirakan ini terjadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat saat tim melakukan pemusnahan amunisi kadaluarsa. Saat itu situasinya aman, terdengar suara alhamdulillah, artinya proses pemusnahan amunisi saat itu dinyatakan aman dan berhasil. Kemudian muncul asap pemirsa yang membumbung tinggi. Diduga ada ledakan setelah pemusnahan amunisi. Masih ledakan. Dan diduga di saat itulah ada sejumlah warga sebelumnya yang mendekati lokasi pemusnahan amunisi. Diduga mereka sengaja mendekat untuk mencari sisa-sisa logam seperti tembaga, kuningan, atau besi. Padahal sudah ada tanda-tanda peringatan. Kalau Anda perhatikan pemirsa, tadi ada visual tanda peringatan berbahaya lokasi ini. Sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat pada saat tim susun amunisi sedang menyusun detonator di lubang, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang sehingga mengakibatkan 13 orang meninggal dunia di tempat. Dengan rincian 4 anggota TNI AD dan 9 warga sipil. Masih ledakan. Pemirsa, sebuah gambar kami kutip dari mediabogor.com memperlihatkan saat asap hitam pekat yang terlihat. Inilah visual yang memperlihatkan asap hitam pekat terlihat yang diduga berasal dari upaya peledakan amunisi kadaluarsa di Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Ini adalah visual mobil ambulans yang membawa jenazah korban tewas untuk dibawa ke Rumah Sakit Pamengpeuk untuk dilakukan otopsi dan pemulasaran jenazah. Itu keluarganya untuk bapak nama itu. Kecamatan Cibalong, Garut menjadi lokasi kejadian tewasnya 13 orang dalam pemusnahan amunisi kadaluarsa. Lokasi ini berjarak sekitar 100 km dari ibu kota Kabupaten Garut ke arah selatan. Lahan yang digunakan untuk kegiatan peledakan adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan amunisi APKIR. Kalau Anda perhatikan pemirsa, ini ada visual tanda yang menunjukkan tulisannya dilarang masuk karena lokasi ini berbahaya. Digunakan untuk pemusnahan amunisi yang kadaluarsa atau sudah tidak layak digunakan. Pasca kejadian, baik kami ulangi lagi inilah
visual yang menunjukkan ada tanda dilarang masuk dengan gambar berbahaya. Dan saat ini lokasi sudah disterilkan. Tim masih terus menginvestigasi penyebab pasti ledakan yang menyebabkan 13 orang tewas, 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Masih ledakan. Pemirsa, kami ajak Anda terhubung dengan kontributor Metro TV Wildan Fadila yang saat ini sedang berada dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Pamengpeuk. Wildan, di mana posisi Anda terkini saat ini, betulkah sedang menuju ke Rumah Sakit Pamengpeuk? Oke, baik Eva dan pemirsa dapat sampaikan saat ini memang kami bersama sejumlah awak media lainnya memang sedang perjalanan ke salah satu tempat kejadian atau TKP di mana terjadinya peristiwa ledakan yang terjadi pada hari Senin pagi tadi. Berdasarkan informasi yang kami himpun bahwa sejumlah korban saat ini sedang menangani perawatan secara intensif oleh pihak tim dari kesehatan, yakni RSUD milik Provinsi Jawa Barat, tepatnya yaitu Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Pamengpeuk. Peristiwa yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia ini di tempat pada saat kejadian pemusnahan amunisi tidak layak pakai ini menyebabkan 11 orang mengalami meninggal dunia, diantaranya merupakan 9 warga sipil dan 4 anggota TNI serta korban luka-luka sebanyak 4 orang. Seluruh korban Eva dapat kami sampaikan bahwa hingga kini mendapatkan penanganan medis di RSUD Pamengpeuk dan tim dari puskesmas setempat masih terus melakukan pencarian korban. Maksud kami terus melakukan perawatan secara intensif dari pihak rumah sakit. Eva. Baik, Wildan, 13 korban tewas atau meninggal dunia dan 4 korban luka. Bagaimana kondisi korban luka yang dirawat di RSUD Pamengpeuk? Saat ini memang kondisi keempat orang luka memang terus mendapatkan perawatan secara intensif oleh pihak RSUD RSUD Pamengpeuk, di mana RSU ini memang milik provinsi. Penanganan terus intensif hingga sampai saat ini memang kami belum mendapatkan secara pasti keterangan dari pihak rumah sakit sendiri penanganan yang dilakukan seperti namun dipastikan bahwa terus dilakukan berbagai upaya untuk perawatan secara maksimal bagi keempat korban yang mengalami luka-luka ini. Eva. Ya, untuk identitas 13 korban tewas sudah diketahui. Untuk identitas korban luka, Anda punya datanya, Wildan? Sementara ini hingga Senin sore ini menjelang petang memang kami masih menunggu keterangan secara resmi dari pihak terkait, yakni TNI, di mana memang untuk mengetahui secara pasti kronologis peristiwa itu. Namun keempat korban mengalami luka-luka ini pun kami memang masih belum
mendapatkan secara pasti identitas siapa saja yang menjadi korban yang mengalami luka-luka itu sendiri. Namun dipastikan bahwa sampai sore ini memang situasi atau kondisi bahwa memang kami saat ini memang tengah berada di perjalanan menuju tempat kejadian perkara. Memang kondisi saat ini hujan yang cukup lebat dan beberapa arus mengalami keramaian mengingat saat ini sedang keramaian. Dipastikan Eva dan pemirsa bahwa peristiwa ledakan yang terjadi pada Senin pagi ini, bahwa hal ini kami dari awak media masih menunggu secara pasti terkait kondisi terkait kepastian bahwa peristiwa ini yang terjadi di Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat ini, Eva. Ya, Wildan, singkat saja terakhir, lokasi disposal ini adalah lokasi yang rutin digunakan untuk pemusnahan amunisi kadaluarsa atau disposal dan disebut jauh dari pemukiman ya. Tapi kenapa ada warga yang mendekat ke lokasi pemusnahan amunisi tersebut, Wildan? Eva, baik, kami sampaikan memang kami pun saat ini dipastikan bahwa masih terus menggali informasi terkait terkait peristiwa itu sendiri. Memang peristiwa ini memang jauh dari pemukiman, tapi kami memang masih menggali apakah terkait ada banyaknya korban dan sejumlah orang yang mengalami luka-luka itu sendiri. Kami belum bisa menyampaikan secara pasti kaitan dengan bahwa apakah tempat kejadian ini memang sering ketika persisnya memang berada di dekat pantai yang berada di kawasan Garut Selatan ini sendiri. Kami belum bisa memastikan apakah memang warga ini sendiri tepat pada peristiwa ini memang apakah dia mendekati atau bagaimana, kami belum bisa memastikan, Eva. Baik, terima kasih kontributor Metro TV Wildan Fadila untuk informasi Anda. Pemirsa, informasi terbaru tadi dari Wildan, 4 korban luka saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Pamengpeuk. Sementara 13 korban tewas seluruhnya juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Pamengpeuk untuk dilakukan otopsi dan pemulasaran jenazah. Kami tampilkan ini adalah identitas korban meninggal dunia akibat ledakan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Saat ini lokasi pemusnahan juga sudah disterilkan dan pihak TNI masih menginvestigasi penyebab ledakan, termasuk juga untuk mengetahui SOP apakah seluruhnya sudah dilaksanakan atau belum. Kita jeda dulu, pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.